Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita renungkan mengenai dua tema yang saling terkait erat dalam kehidupan seorang muslim, yaitu kepribadian seorang muslim dan membangun serta mempertahankan motivasi untuk menjadi mahasiswa muslim yang berprestasi. Sebagai umat Islam, kita bukan hanya menjalani ritual ibadah, tetapi juga membangun karakter yang mencerminkan ajaran Rasulullah SAW. Khusus bagi para mahasiswa, prestasi bukan sekedar nilai rapot, melainkan perpaduan antara ilmu, akhlak, dan ketakwaan. Mari kita bahas satu persatu, semoga menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk kedepannya. Islam mengajarkan bahwa kepribadian seorang muslim adalah cerminan dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya aku ditulis untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai kepribadian utama yang harus kita tanamkan dalam diri berdasarkan ajaran agama kita. Kepribadian pertama yang akan saya bahas adalah ketakwaan. Seorang muslim selalu sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi segala perbuatannya, seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Dengan ketakwaan dalam diri membuat kita menjauhi maksiat dan lebih mendekatkan diri kepada hal-hal yang bersifat baik di dunia. Yang kedua ada kepribadian mengenai ikhlas atau ketulusan. Segala amal kita hanya untuk Allah, bukan untuk pujian manusia. Rasulullah SAW mengingatkan, amal itu tergantung niatnya. Ikhlas juga bisa menjaga kita tetap bersih dari ria atau pamer. Lalu untuk kepribadian yang ketiga adalah sabar atau kesabaran. Dalam menghadapi ujian hidup, sabar adalah kuncinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu." Sabar bisa juga mampu menjadi bentuk ketangguhan jiwa individu. Untuk kepribadian yang selanjutnya adalah jujur atau kebenaran. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Nabi SAW adalah teladan utama yang dijuluki Al-Amin atau yang berarti terpercaya bahkan dalam sebelum kenabian. Jujur bukan hanya dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk perbuatan dan ilmu pengetahuan. Untuk bentuk kepribadian yang kelima adalah murah hati atau kedermawanan. Berbagi rezeki adalah sifat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah tangan yang di sebelah kanan mengetahui apa yang dilakukan tangan di sebelah kiri." Infak dan sedekah menjadi pembersih harta dan jiwa pelakunya. Untuk kepribadian yang terakhir yaitu rendah hati atau kerendahan hati. Menghindari kesombongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang sombong. Surat Luqman ayat 13 menekankan, "Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan aku." Hadirin sekalian, kepribadian ini bukanlah daftar statis, melainkan paduan hidup yang harus kita jalani, yang harus kita hayati setiap hari. Jika kita terapkan, insya Allah hidup kita akan penuh berkah. Kini, mari kita hubungkan dengan peran khusus para mahasiswa sebagai generasi penerus umat. Mahasiswa muslim harus berprestasi, bukan hanya di kampus, tapi juga di hadapan Allah. Prestasi sejatinya adalah hal yang diridhoinya menggabungkan ilmu duniawi dan ukhrawi. Namun, tantangan seperti
Rasa malas, godaan dunia, dan tekanan akademik saling melemahkan motivasi mahasiswa. Jadi, bagaimana caranya untuk membangun dan mempertahankan motivasi tersebut? Yang pertama, kita bisa membangun motivasi dengan niat yang benar. Mulailah dengan ikhlas karena Allah. Ingat hadis, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, maka baginya surga. Jadi, jadikan studi sebagai ibadah seperti sholat dan puasa. Targetkan prestasi untuk berkontribusi bagi umat, bukan sekedar gelar. Lalu yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Buat rencana harian seperti membaca Al-Quran sebelum belajar atau bergabung dengan himpunan muslim di kampus. Surat Al-Insyirah ayat 5-6 mengingatkan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil untuk menghindari kelelahan. Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan dan jiwa dan raga. Motivasi pudar jika tubuh lelah. Rasulullah SAW menganjurkan tidur cukup, makan halal dan olahraga, sertakan zikir dan sholat malam untuk menguatkan hati. Hindari lingkungan yang merusak, seperti pergaulan buruk atau media sosial yang berlebihan. Lalu yang keempat, cari inspirasi dari teladan. Pelajari kisah sahabat seperti Abu Bakar yang bijaksana atau Umar bin Khattab yang tegas dalam ilmu. Di era modern, lihat tokoh seperti Buya Hamka atau mahasiswa muslim berprestasi yang sukses dengan akhlak. Bergabunglah dengan komunitas kajian yang saling menguatkan. Lalu yang kelima adalah menghadapi rintangan dengan sabar dan doa. Saat motivasi menurun, ingatlah surat Ad-Duha ayat 3-5 yang berbunyi, Rabbmu belum meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Berdoalah, ya Allah, jadikanlah ilmu ini bermanfaat dan kuatkanlah motivasiku. Evaluasi diri secara rutin, rayakan juga kemajuan kecil yang sudah kita gapai untuk mempertahankan semangat. Lalu yang terakhir adalah integrasikan prestasi dengan dakwah. Jangan jadikan prestasi egois. Gunakan ilmu untuk berdakwah seperti berbagai pengetahuan di media sosial atau volunteering. Ini akan memperkuat motivasi karena terasa bermakna. Hadirin yang berbahagia, menjadi mahasiswa muslim berprestasi seperti membangun kepribadian tadi dalam setiap aspek kehidupan. Jangan biarkan dunia menghalangi akhirat, tapi gunakan dunia untuk memperdekat diri kepada Allah. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan melalui mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kita tutup ceramah hari ini dengan doa. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk membangun kepribadian mulia sebagai mahasiswa muslim dan motivasi abadi untuk berprestasi sebagai mahasiswa yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ampunilah dosa kami dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.